Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang membuka video ini. Selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi di Pemerintahan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa itu ilmu ekonomi, ruang lingkup, kemudian apa aja yang dipelajari di ilmu ekonomi. Karena ini sebagai pengantar masih pertemuan awal, sehingga kita akan membahas tuntas dulu bagaimana kemudian pengertian ekonomi itu sendiri, lingkupnya seperti apa. Nah, di sini sudah teman-teman lihat semua bagaimana eh, a- apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu ya yang mempelajari terkait dengan makhluk atau terkait dengan manusia yang apa namanya memiliki keinginan yang sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu consideration untuk menentukan pilihan. Nah, itulah kemudian yang dipelajari dalam ilmu ekonomi sehingga manusia itu adalah makhluk yang serba terbatas, tidak ada semua keinginan manusia itu dapat tercapai. Pasti ada beberapa keinginan yang tidak tercapai atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Di agama pun diajarkan ya bahwa Allah itu tidak memberikan kita sesuai yang kita ingin, tetapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, yang kemudian apa saja yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi? Yang pertama adalah scarcity atau kelangkaan. Nah, teman-teman mungkin juga sudah paham dan sudah beberapa mengambil contoh. Kelangkaan itu misalnya eh, tidak adanya stok barang yang kemudian kita inginkan, tetapi permintaannya cukup banyak, gitu ya. Nah, keterbatasan kita menyebabkan banyak hal terasa langka atau terasa susah gitu ya. Kelengkapan mencakup ya kuantitas, kualitas, tempat, waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, serta di mana saja gampang gitu ya, dan kapan saja kita membutuhkan itu ada. Contohnya adalah ketika pada saat COVID-19 ada kelangkaan vaksin ya. Jadi kita harus ke sana kemari mencari vaksin dan itu tidak hari itu juga atau besok bisa didapat, tetapi misalnya menunggu 1 minggu, 2 minggu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi ruang lingkup eh, ilmu ekonomi juga. Nah, kemudian yang kedua, choices atau pilihan-pilihan. Terbatasnya jumlah sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Misalnya, ada harga laptop dengan harga 15 juta, ada harga laptop dengan harga 100 juta. Nah, mana yang kemudian dipilih? Memilih yang mungkin kalau yang 100 juta sudah advance, sudah baik, sudah sangat-sangat luar biasa pemakaiannya gitu ya. Tetapi yang 15 juta itu lebih irit, efisien gitu ya, lebih murah. Nah, ini tergantung dengan manusianya sendiri begitu ya. Mana yang mau dipilih karena mungkin biayanya tidak ada atau misalnya kenapa harus memilih yang 100 juta karena kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Pilihan yang dibuat berdasarkan untung ruginya dengan membandingkan biayanya harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Nah, biaya kesempatan adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena kita memilih alternatif lain. Oke, dengan demikian ilmu ekonomi itu sudah bisa didefinisikan sebagai ilmu memilih ya. Karena tadi keterbatasan, kemudian karena manusia sebagai makhluk yang terbatas sehingga harus mau tidak mau harus memilih, maka definisi ilmu ekonomi bisa didefinisikan sebagai ilmu memilih atau study of choice karena mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihannya.
Definisi apa yang lebih rinci apa? Definisi yang lebih lengkap adalah ilmu ekonomi itu mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan dan tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi bisa tanpa dan dengan uang ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui definisi ruang lingkup, apa saja masalah-masalah utama dalam ekonomi? Ya, yang pertama adalah biasanya masalah ekonomi itu soal produksi. Nah, produksi barang dan jasa adalah hasil transformasi berbagai faktor produksi. Barang jasa memberikan kegunaan dan manfaat bagi pemakai atau konsumen. Pertanyaan apa dan berapa yang harus diproduksi bermakna barang apa yang harus disediakan dan berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi jangan sampai rebutan, jangan sampai kemudian panik buying dan lain sebagainya. Nah, ini kadang menjadi permasalahan karena ternyata oh yang diproduksi lebih banyak daripada permintaan atau sebaliknya, produksi lebih sedikit daripada permintaan sehingga memunculkan masalah-masalah yang lain. Nah, yang kedua bagaimana produksinya? Setelah memutuskan barang apa saja yang akan diproduksi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memproduksinya, metode teknologi apa, mau konvensional atau mau pakai digital misalnya. Yang ketiga, untuk siapa sih barang dan jasa diproduksi? Sehingga kita harus tahu market value-nya, gitu ya. Apakah barang jasa ini berskala besar atau berskala kecil? Siapa yang menikmati? Ini adalah high-end brand atau misalnya brand-brand yang bisa affordable untuk dibeli masyarakat luas gitu ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ada tiga hal itu ya masalah. Masalah utamanya adalah terkait dengan produksi. Nah, ketika kita bicara soal barang dan jasa, apa itu perbedaannya? Nah, barang adalah benda-benda yang berwujud. Contohnya beras, minuman, buku, skincare, air minum, dan lain sebagainya. Jasa itu sesuatu yang tidak berwujud atau intangible. Contohnya apa? Jasa perbankan, jasa dokter, jasa dosen, guru misalnya ya, cleaning service dan lain sebagainya. Itu. Nah, barang ekonomi dan barang bebas. Free good and economic good. Economic good ya. Nah, barang ekonomi itu barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah ketersediaan lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dalam terminologi ekonomi digunakan istilah langka. Bukan sedikit, sebab perkataan sedikit itu relatif, ya. Barang ekonomi itu barang yang terbatas jumlahnya, memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Misal kita memerlukan uang untuk membeli suatu barang. Contohnya adalah komputer, laptop, atau misalnya untuk perempuan misalnya skincare gitu ya. Nah, barang bebas itu apa? Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam bentuk melimpah dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Namun barang bebas dapat menjadi barang ekonomi karena perbedaan tempat dan waktu. Contoh ikan di laut. Ikan di laut itu termasuk barang bebas. Semua orang itu boleh eh, apa namanya memancing atau memperoleh ikan dari laut gitu ya. Tetapi ingat barang bebas itu bisa jadi barang ekonomi setelah dia bebas melaut kemudian dia jual. Nah, akhirnya menjadi barang ekonomi. Gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, kenapa kemudian di pemerintahan di apa prodi kita itu mempelajari ekonomi atau misalnya kenapa sih manusia juga harus mempelajari ekonomi gitu ya. Case and Fair 96 memberikan pandangan tentang beberapa manfaatnya. Pertama adalah memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Contoh, mahasiswa sekarang itu banyak yang menggunakan pinjol misalnya ya. Nah, setelah mempelajari ilmu ekonomi, bagaimana kemudian dampak-dampak yang akan dihasilkan nantinya kemudian dia akan berpikir dua tiga kali lipat untuk mengambil pinjol atau tidak gitu ya jadi tidak ngawur udahlah eh, terserah nanti gimana nantilah gitu ya misalnya ya udah sekarang yang pinjam dulu dipikir nanti nah itu hal-hal yang kemudian eh, apa ketika belajar ekonomi itu bisa mempengaruhi gitu dia akan berpikir 100 kali lipat bahkan untuk memikirkan efektif efisiennya, kemudian manfaat mudarat dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah membantu memahami masyarakat. Ketiga, membantu memahami masalah-masalah internasional. Keempat, bermanfaat dalam membangun masyarakat yang demokrasi. Oke, teori ekonomi itu nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian metode ekonomi, ilmu ekonomi dan teori ekonomi. Ilmu teori ekonomi itu sangat banyak ya. Jadi ada di my class, di my class kita beberapa apa namanya buku-buku yang bisa Anda baca. Oke, mungkin itu cukup sekian ya materi terkait dengan apa itu ilmu ekonomi, kemudian masalah-masalah di ekonomi, kemudian tadi kita juga belajar apa itu barang dan jasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih atas partisipasinya mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.